Halo generasi smart. Kali ini kita akan belajar biologi mengenai organ ekskresi paru-paru. Bersama saya, Rahmawati Latif. Yuk simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mampu memahami struktur dan fungsi organ ekskresi manusia. Yang kedua, mampu memahami struktur dan fungsi organ paru-paru. Generasi smart, perhatikan penjelasan berikut. Ekskresi adalah pengeluaran sisa metabolisme dari dalam tubuh agar terjaga kesetimbangan tubuh. Zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh harus dikeluarkan dari tubuh, antara lain karbon dioksida, air, garam, dan amonia. Sedangkan zat warna empedu dirombak terlebih dahulu menjadi urobilinogen dan asam urat yang selanjutnya dirombak menjadi NH3 sebelum dikeluarkan dari tubuh. Alat-alat tubuh yang berperan dalam mengekskresikan sisa metabolisme yaitu paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Generasi smart, selanjutnya mari kita bahas tentang paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah 2 atau sepasang. Pada dasarnya, fungsi utama paru-paru adalah sebagai alat pernapasan. Namun, peranan tersebut juga erat hubungannya dengan sistem ekskresi. Hal ini dikarenakan CO2 dan air yang merupakan hasil proses metabolisme di jaringan yang diangkut melalui darah, akhirnya akan dibawa ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Sebagai organ ekskresi, paru-paru mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air yang dihasilkan dari proses pernapasan. Pada prinsipnya, CO2 diangkut melalui 3 cara, yaitu terlarut dalam plasma darah, berikatan dengan hemoglobin, dan berbentuk ion HCO3- atau asam bikarbonat melalui proses berantai. Generasi smart, adapun mekanisme pertukaran gas, yaitu darah pada alveolus mengikat O2 dan mengangkatnya ke sel-sel jaringan. Di dalam jaringan, darah mengikat CO2 untuk dikeluarkan bersama H2O dalam bentuk uap air. Reaksi kimia tersebut secara singkat dapat kita tuliskan sebagai berikut. CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3 menjadi HCO3 dan H+. Ion H+ yang bersifat racun diikat oleh hemoglobin, sedangkan HCO3- keluar dari sel darah merah dan masuk ke dalam plasma darah. Sementara itu, kedudukan HCO3- digantikan oleh ion Cl atau klorida dari plasma darah. Contoh soal 1. Ekskresi merupakan proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi. Organ yang menyusun sistem ekskresi adalah A. Usus halus, ginjal, kulit, paru-paru. B. Paru-paru, ginjal, kulit, hati. C. Usus besar, paru-paru, ginjal, hati. D. Ginjal, hati, kulit, pankreas. Dan E. Pankreas, hati, paru-paru,
usus halus. Generasi smart, jawabannya adalah B. Organ ekskresi manusia adalah paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Nomor 2, sebagai organ ekskresi, paru-paru mengeluarkan A. CO2 dan HCO3, B. H2O dan HCO3, C. CO2 dan H2O, D. H2O dan Cl-, E. CO2 dan Cl-. Generasi smart, jawabannya adalah C. Sebagai organ ekskresi, paru-paru mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air yang dihasilkan dari proses pernapasan. Nomor 3, fungsi dari alveolus adalah A. tempat pertukaran O2 dan CO2, B. sebagai alat ekskresi CO2, C. mengikat hemoglobin, D. mengangkut CO2, dan E. mengeluarkan H2O. Generasi smart, jawabannya adalah A. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2 melalui kapiler darah. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki.